Halo pendengar dan pemirsa RRI Denpasar dimanapun kamu berada. Kali ini ada saya Mita Wulandari yang menemani kamu di podcast special edition nih ya. Spesial ini telurnya 2. Bercanda ya. Special edition untuk memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-79. Dan tentunya saya nggak sendiri di sini teman-teman ya. Sudah ada narasumber yang luar biasa ini ya. Siapa sih yang kenal sama beliau ya? Sudah ada Profesor Cokorda Sukawati atau yang akrab disapa dengan Pak Coaca. Dan beliau ini merupakan ketua dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Provinsi Bali. Kita sapa dulu ya teman-teman. Selamat siang Bapak Navigator. Selamat siang Mita, selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada. Saya Coaca senang bisa berjumpa pada hari ini. Waduh, ini cocok jadi penyiar juga ya. Suaranya mantap betul teman-teman ya. Ini berbicara mengenai Bali Bapak ya. Kalau kita ngomongin Bali, wah banyak sekali. Ada pariwisatanya, ada budayanya. Tapi kalau saya akhir-akhir ini ngehnya di Bali itu sudah sangat-sangat padat, ramai gitu ya, seperti ibu kota di sana. Bahkan kemarin jangankan ke Seminyak, ke Kuta Bapak, ini di Renon aja ramai banget, macet ya. Dan kemarin juga sempat happening, sempat booming kalau Bali itu ada tanda kutip indikasi over tourism. Menurut Bapak sendiri gimana nih? Ya, istilah over tourism memang kita dengar berapa bulan terakhir ini, khususnya sejak COVID-19. Tapi sebenarnya kalau kita bisa kaji lebih mendalam, kondisi pariwisata di Bali sekarang ini, kalau ukuran kita adalah arrival, the number of arrival di Bali ini kan masih sekitar 19.000, 18-19. Kalau 18-19 ribu, ini kondisi yang masih persis sebelum COVID-19. Betul, ada kondisi kadang-kadang pasar lagi libur, kebetulan lagi ada acara mungkin di Bali itu bisa meningkat menjadi 20.000. Itu sekali-sekali. Nah, bahwasannya akhirnya timbul kemacetan, kemudian dikatakan sudah over tourism, perlu kita teliti lebih jauh apa betul demikian. Karena Bali kan 5.700 km, kalau kita bandingkan dengan Singapura dan jumlah kunjungan wisatawannya, sebenarnya Bali kan belum seberapa. Ada sesuatu yang perlu kita benahi kembali di Bali ini. Iya, betul-betul saya juga setuju. Dan kemarin juga karena ada tanda kutip indikasi over tourism, diberlakukanlah biaya retribusi untuk wisatawan asing ya, itu sebesar kurang lebih $10 Bapak ya. Dan banyak juga ini masyarakat yang mengkritik, wah ini $10 untuk ukuran wisatawan asing terlalu sedikit Bapak ya. Mungkin beberapa masyarakat juga sudah mengkalkulasi, oh kalau misalkan dari negara A ke Bali sendiri mungkin sudah habis ratusan, mungkin nih sampai ribuan dolar. Itu menurut Bapak gimana? Apakah perlu dinaikkan lagi retribusinya atau mungkin ada hal yang lain mungkin dioptimalkan kembali di sini? Iya, keputusan $10 atau kita kelukuskan 15.000 per dolar, artinya sudah 150.000. Bahwasannya itu banyak apa sedikit itu relatif sekali, karena tidak saja ditentukan oleh besaran pungutan tersebut atau pajak tersebut, juga bagaimana sistem kita memungut. Nah, ini baru pertama kita perkenalkan apakah diterima oleh pasar atau tidak. Dengan penjelasan kami dari PHRI dan asosiasi terkait lainnya, rata-rata wisatawan tidak ada yang keberatan, karena memang betul pemerintah provinsi dalam hal ini, dalam hal mengelola pariwisata di Bali banyak tanggung jawab provinsi. Jalan-jalan, taman, termasuk kebudayaan pun ada bagian juga provinsi bertanggung jawab. Sedangkan di sisi lain provinsi tidak ada pemasukan sama sekali dari pariwisata. PHR yang dibayarkan oleh wisatawan selama ini itu 100% perginya ke kabupaten-kabupaten masing-masing, sehingga provinsi yang punya tanggung jawab cukup besar dan seluruh Bali ini tidak ada mendapatkan pemasukan apa-apa. Nah, tentang $10 atau Rp150.000 apa banyak apa sedikit, tentu ke depan kita kaji manakala sistem yang kita bangun ini sudah semua berjalan dengan baik. Iya, betul juga Pak ya. Tapi mengenai persebaran wisatawan ini Pak ya, kalau di Bali sendiri memang banyak yang masih terpusat di Bali Selatan seperti itu, dan juga mungkin ada beberapa yang di daerah Ubud, daerah Gianyar. Kalau dari PHRI sendiri mungkinkah ada program atau strategi yang digunakan untuk memastikan persebaran wisatawan yang ada di Bali ini merata Bapak? Ya, pertama saya harus menyampaikan Bali sebagai suatu destinasi, satu kesatuan pulau.
Sebenarnya Bali tidak bisa dipisah-pisahkan, Bali Selatan, Bali Timur, Bali Utara, karena satu kesatuan. Betul. Kebetulan saja Bali Selatan merupakan daerah atau tempat yang memungkinkan dikembangkan ekonomi kreatif. Termasuk di sini ada diskotik, ada klub dan lain sebagainya. Sedangkan daerah-daerah lainnya, daerah timur khususnya, di mana daerah timur banyak ada pura-pura yang lebih mengarah kepada spiritual tourism. Demikian juga pada arah utara. Yang lebih banyak dari sana mengadakan perlindungan alam, ada danau, ada hutan, dan daerah barat yang lebih banyak di sana juga kita lihat ada Jatiluwe dengan sawah-sawah teras siringnya, dan di tengah-tengah Ubud dan Gianyar sebagai pusat kebudayaan dan seni. Seharusnya semuanya saling melengkapi. Betul. Memang betul bahwa penghasilan di kabupaten-kabupaten lain tidak bisa sebesar sesignifikan diterima oleh Kabupaten Badung ataupun yang lain di Pasar Selatan, di Bali Selatan. Betul. Oleh sebab itu perlu kesadaran bersama ketika kita berpikir bahwa Bali ini satu kesatuan wilayah, maka siapa yang menerima lebih, marilah kita bagi pada yang lain sehingga yang lainnya tidak berlomba-lomba menduplikat atau membuat hal yang sama sehingga pada akhirnya menjadi saingan kita dan pada akhirnya pula kita semua mati di Bali ini. Iya betul sekali Bapak ya. Dan kalau menurut Bapak sendiri nih bagaimana perkembangan pariwisata yang ada di Bali sekarang? Iya, ada perubahan fenomena setelah COVID-19. Ini di luar pada prediksi kita, baik kualitas ataupun jumlah. Saya tidak membayangkan di tahun 2024 sekarang kita sudah 100% recover, sudah 100% kita kembali sebagaimana sebelum COVID. Bahkan pada saat-saat tertentu sebagaimana saya sampaikan, itu melebihi kondisi sebelum COVID. Dari segi jumlah, sebenarnya sudah memenuhi atau target kita mungkin sudah melebihi dari apa yang kami bayangkan sebelumnya. Nah, kemudian dari segi kualitas, nah ini yang di luar prediksi kita. COVID-19 sesungguhnya banyak memberikan pelajaran kepada kita, kira-kira ke arah mana Bali akan dikembangkan. COVID-19 mengajarkan bahwa di sana privasi itu sangat dikedepankan, karena kita kan tidak mungkin ramai-ramai pada COVID. Saya melihat, inilah pangsa pasar Bali ke depan. Lebih banyak mereka akan tinggal di tempat-tempat yang tidak ramai-ramai sekali. Mungkin itu saat kita hentikan hotel-hotel yang besar-besar, hotel kecil-kecil saja, boutique hotel, atau mungkin homestay kita kembangkan sehingga wisatawan lebih nyaman dia tinggal dengan keluarganya di tempat yang kecil, villa yang kecil dikelola oleh masyarakat setempat dan lain sebagainya. Itu bayangan saya ketika COVID, melihat fenomena COVID. Ternyata sekarang tidak seperti itu. Kembali lagi, bahkan kalau saya melihat beberapa tempat di sini ledakan wisatawannya luar biasa. Ketika wisatawan begitu banyak dia sebagai demand pada satu destinasi, tentu akan diikuti oleh supply. Dan kita lihat sekarang pembangunan hotel akomodasi di Bali sangat-sangat masif. Ini juga mengancam kita di sini. Iya betul. Lalu tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri perhotelan dan restoran saat ini apa Pak? Kira-kira di Provinsi Bali? Persaingan, ya. Bahkan persaingan dari dulu pun sudah ada persaingan, dan sekarang kami lihat dari kacamata PHRI yang mana anggota-anggota kami cukup banyak di sini, kamar-kamar yang disiapkan anggota kami cukup banyak. Persaingan itu timbul satu dari mekanisme perizinan. Memang sekarang ada sistem WSS dengan tingkat tertentu ditangani oleh pusat, di mana kami di Bali sangat tidak dilibatkan dalam hal ini dalam perizinan. Padahal Pergub sudah ada. Untuk mendirikan hotel akomodasi itu wajib harus masuk asosiasi. Dengan demikian kami bisa mengatur di samping supply dan demand di Bali, juga kami bisa mengontrol, ikut memberikan masukan kepada pemerintah kira-kira segmen apa yang kita perlukan. Sekarang segmen kita yang 3 besar, ada Australia, ada Cina, dan ada India. Nah, apakah ini kita tahan dulu, kemudian kita tingkatkan yang lain-lainnya sehingga antara supply dan demand kita pas. Ini yang saya lihat sekarang menjadi sumber masalah yang pada akhirnya menimbulkan persaingan bukan saja di antara pengusaha kami yang di bawah PHRI, bahkan sekarang banyak pengusaha pendatang baru, ditambah lagi dengan aturan-aturan ada golden visa dan lain sebagainya, sangat memungkinkan orang luar itu untuk ikut juga bersaing berbisnis di Bali. Iya betul, melalui tantangan tersebut kira-kira ada atau tidak ini dari PHRI sendiri menawarkan program untuk setidaknya mengupgrade dari hotel-hotel yang ada di Bali, mungkin dari segi SDM-nya atau dari segi yang lain Bapak? Ya itu pasti. Kalau kita bicara masalah pasar, di mana ada terjadi persaingan, tidak ada jalan lain bagi kita upgrade.
Dua hal yang kita bisa lakukan, kita tingkatkan kualitas pelayanan atau kita turunkan harga. Nah kalau turunkan harga, sekali turun, ini sudah menjadi jebakan kita susah menaikkan kembali. Sehingga satu-satunya jalan kita naikkan kualitas, baik kualitas SDM-nya ataupun kualitas properti yang kita jual. Ini yang juga kita harus perhatikan. Tapi di sisi lain, kita baru selesai dengan COVID-19, bahkan beberapa teman-teman masih terlilit dengan hutang-hutang yang terjadi selama 2,5 tahun tersebut, sehingga kesulitan juga teman-teman kami untuk mengembangkan usaha untuk meningkatkan kualitas industrinya. Iya betul-betul. Tapi Pak, saya juga pernah baca beberapa berita dan artikel kalau industri perhotelan ini adalah penyumbang terbesar sampah makanan seperti itu. Lalu apa tanggapan Bapak atau mungkin upaya PRI dalam meminimalkan dampak negatif di industri perhotelan ini, Pak? Iya. Kalau sampah makanan, sebenarnya ini kan masih bisa dijadikan satu modal kalau ada usaha-usaha lanjutan. Iya. Banyak hotel-hotel yang ada di Bali, khususnya di hotel-hotel besar, ini sudah ada yang nampung makanannya. Misalnya digunakan untuk makan ternak dan lain sebagainya. Saya kira tidak tepat kalau dibilang hotel makanan. Iya. Saya kira kurang tepat. Bahkan hotel terbesar pun pengolahan sampahnya sudah cukup baik, seperti Nusa Dua dan lain sebagainya, itu pengolahan sampahnya sangat baik. Iya betul. Dan ini sedang happening juga Bapak, hashtag no one left behind. Pernah dengar Bapak? Ya. Iya betul ya. Jadi ini merupakan salah satu program pemerintah berdasarkan SDGs juga, di mana pemerintah ini menggencarkan agar seluruh lapisan masyarakatnya mendapatkan hak yang sama dan tidak ada yang tertinggal seperti itu. Nah dalam kasus ini apa kebijakan PRI Bali dalam mendukung keberagaman dan inklusivitas di sektor pariwisata, Bapak? Iya, yang pertama kesempatan bekerja. Kesempatan bekerja bahkan kaum difabel pun saudara kita. Iya. Ini sudah mulai direkrut oleh teman-teman kami di PRI. Kemudian peningkatan SDM. Kami dari PRI dan henti-hentinya. Bahkan ada undang-undang pariwisata yang mengharuskan standarisasi tenaga kerja. Nah, ini kami juga masih minta kebijakan pusat. Karena sebagaimana kita ketahui di Bali ini kan tidak semua tersertifikasi. Kebanyakan mereka adalah mungkin anak pemangku, anak benese yang bekerja di hotel. Betul. Tapi mereka punya kompetensi yang cukup memuaskan. Mereka berpuluh-puluh tahun bekerja. Iya, betul. Nah ini yang kami update, kami akhirnya jadikan sertifikat biar mereka memenuhi syarat juga, sehingga tidak ada yang tertinggal. Baik mereka adalah anak perjuru, anak benese, ataupun keluarga kita yang kurang beruntung, ini masih bisa terakomodir di industri pariwisata. Iya betul ya. Dan juga teman-teman, kita akan break dulu. Nanti kita akan lanjut kembali ya, membahas tentang pariwisata khususnya di sektor perhotelan dan restoran yang ada di Provinsi Bali bersama Pak Co Aceh ya. Dadah teman-temannya, kita akan break sebentar. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu
bersama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Halo pendengar dan pemirsa RRI Denpasar, kita kembali lagi ya, masih bersama saya Mita Wulandari dan Pak Coaca di podcast spesial edisi hari ulang tahun RRI yang ke-79. Lanjut lagi Bapak ya, satu pertanyaan tentang pariwisata nih sebelum kita agak pelincang dikit topiknya. Ya. Pertanyaannya ya, bagaimana PRI Bali ini merespon kritik terhadap dampak negatif pariwisata yang kaitannya dengan komunitas lokal? Karena kan banyak sekali Pak ya pariwisata tadi Bapak sebutkan ada diskotik seperti itu, dan itu sangat bertolak belakang dengan komunitas yang ada di Bali itu sendiri yang berbasis budaya Bapak. Bagaimana pandangan Bapak ini? Ya, memang beberapa fasilitas memang dicari oleh pariwisata. Nah, disinilah pentingnya kita menjaring kira-kira apa yang boleh dan tidak boleh dibangun di Bali. Iya, betul. Ya. Dan kalaupun ada, dalam jumlah berapa ada, jangan sampai keberadaan fasilitas-fasilitas yang khususnya yang berbeda atau bertentangan bahkan dengan budaya lokal ini makin banyak dan menenggelamkan budaya kita sendiri. Iya. Nah ini tentu karena undang-undang juga mensyaratkan ada di kabupaten, kita berharap para bupati untuk lebih bijak memberikan izin, jangan sampai tidak saja menggilas manusia Bali, tapi juga nanti berdampak tergilasnya budaya Bali. Ya. Iya, betul. Dan selanjutnya Bapak, karena ini podcastnya edisi spesial ulang tahunnya RRI Bapak ya, bagaimana Bapak melihat peran RRI sekarang dalam menyampaikan informasi khususnya di bidang pariwisata dan juga ekonomi Bapak? Iya. RRI yang usianya 79 tahun. Iya, betul. Sama dengan usia Republik Indonesia ya. Iya, betul. Kebaran Pak. Kemarin lahirnya. Tahun yang sama. Ya, jadi pertama saya melihat dari sisi sejarah. RRI mempunyai peranan yang sangat penting dalam memerdekakan Indonesia. Tentu kalau tanpa ada RRI waktu itu, bagaimana berita, bagaimana proklamasi bisa disebarkan di seluruh Indonesia. Itu yang pertama, tentu kami sebagai bangsa Indonesia sangat appreciate, sangat menghargai dan sangat bangga punya RRI. Nah khusus di Bali dalam perkembangannya kemudian saya lihat RRI sangat concern terhadap budaya lokal. Iya, betul. Masa anak-anak saya SMP, SMA, saya sekolah di Denpasar walaupun saya dari Ubud. Saya tinggal di Jalan Kepundung, persis di belakangnya RRI Jalan Melati pada waktu itu. Oh ya, rumah saya di Kaliasem Bapak, dekat. Oh dekat, saya di Jalan Kepundung. Jadi dekat, jadi Kepundung masuk gang sedikit sudah masjid di RRI. Jadi setiap Sabtu itu RRI di panggung Tri Prasetyanya pada waktu itu mementaskan drama gong dan lain sebagainya. Jadi dengan fasilitas yang dimiliki kemudian mementaskan tarian-tarian tradisional drama pada tahun 70-an. Tentu ini menjadi kolaborasi yang sangat luar biasa bagi budaya Bali. Yang kedua yang sangat menarik juga saya selalu ingat setiap hari Minggu terkala saya bersih-bersih di rumah, ngepel dan lain sebagainya, maklum anak kosan. Jadi saya selalu terhibur oleh namanya itu siaran yang dimulai jam 10 sampai jam 1 namanya Arja RRI. Waktu itu ada artis-artis kita, ada Monyong, ada Sadru, kemudian ya artis yang sekarang mungkin sudah di Rong 3 semua melingih. Iya Pak. Jadi saya melihat perannya luar biasa sekali dalam rangka
ikut menjaga budaya Bali. Nah, termasuk siaran-siaran pedesaan yang saya sangat suka, saya banyak mendengar, saya banyak tahu akhirnya dengan kondisi-kondisi masyarakat, dengan kondisi-kondisi wilayah kita yang ada yang mungkin belum sempat kita kunjungi. Nah, khusus di bidang pariwisata juga saya mengapresiasi RRI. Saya sudah berapa kali, khususnya pada waktu COVID, RRI mengundang saya untuk katakanlah sebagai narasumber menjelaskan apa yang sedang terjadi, bagaimana kebijakan pemerintah khusus tentang pariwisata, dan RRI menjadi media saya untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada warga kami, pada anggota PHRI dan Astungkara. Kita lihat di Bali, 2 tahun lebih COVID di Bali terjadi, nyaris tidak ada gejolak-gejolak sosial yang sebelumnya saya pikirkan akan terjadi gejolak sosial, bahkan akan mengarah ke kriminal. Astungkara semua tidak terjadi, tentu juga tidak lepas dari peran RRI yang selalu menyampaikan pesan-pesan kami kepada warga. Iya, luar biasa Bapak. Dan terakhir ini Bapak, harapan untuk RRI di usianya yang ke-79 tahun. Ya, dinamika masyarakat sangat luar biasa. Era internet yang kita sudah mulai masuki pada akhir tahun 90-an sekarang makin canggih, tentu tidak bisa dihindari oleh RRI. Sehingga di samping teknologi yang kita harapkan bisa terus disesuaikan dengan kemajuan zaman, tentu juga di bidang sumber daya manusia. Dan saya yakin RRI sebagai radio tertua di Indonesia, iya betul, saya yakin sudah sampai ke sana berpikir. Tinggal sekarang mencari konten-konten apa saja. Di satu sisi iya betul masalah budaya, tapi ketika kita bicara budaya di era kekinian, di era anak-anak kita sekarang generasi Z yang mungkin tidak pernah terlibat langsung dulu pada acara-acara atau pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, mungkin ini yang mungkin kemasannya, bagaimana RRI bisa mengemas dengan teknologi yang canggih, dengan sumber daya manusia yang sangat memuaskan, mumpuni, kemudian dengan konten-konten berita yang juga bisa memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat kita. Ya, Astungkara Bapak ya. Itu dia teman di RRI Denpasar, podcast kita ya di hari ini tentang pariwisata itu sendiri. Lalu perkembangan pariwisata di Bali seperti apa ya teman-teman. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-79 dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.